maka kalian akan lihat, buktikan omongan saya, pohon durian kalian akan cepat sekali, pertumbuhannya bagus, rindang, glowing, enak dilihat. Bahkan kalau pohon durian itu ditaruh di depan rumah pun tetap kelihatan estetik keren. Assalamualaikum. Durian ini berumur sekitar kurang lebih 2 tahun. Cukup cepat sekali pertumbuhannya. Saya sangat puas dengan pertumbuhannya ini. Nah, di sini saya akan kasih tahu ke kalian cara bagaimana kita merawat durian yang paling mudah dan simple. Saya jamin kalian juga pasti bisa. Mudah, simple, hasil maksimal. Bahwa bagaimana sih perawatan durian dalam fase pertumbuhan? Durian yang masih berumur 1 sampai 3 atau 4 tahun atau durian yang belum sampai ke masa pembuahan. Jadi pohon durian kita betul-betul pertumbuhannya cepat, sehat, dan terlihat itu bagus. Yuk kita mulai. Jadi kita itu cukup dengan memberikan pupuk NPK tapi dengan dosis yang tepat ya. Jadi begini teman-teman, kalian bisa memakai pupuk NPK bentuk mutiara, merek bebas apapun, tapi mungkin dengan kode kalau bisa 16-16 atau boleh juga dengan 15-15. Itu juga untuk pertumbuhan bagus. Ingat ya, kita bicara vegetatif bukan pembuahan, tapi pertumbuhan agar durian itu cepat besar dengan postur yang besar. Nanti baru kita treatmentnya adalah ke pembuahan. Nah, yang sering salah itu adalah NPK itu jangan ditabur. Kenapa? Kalau NPK itu kita tabur, maka karena dia itu slow release, untuk larutnya itu agak lama, dia itu nanti larutnya kalau nggak dari embun, dari hujan, atau dari siraman kita, maka itu nanti dia hanya akan memupuki di bagian atasnya saja. Maka biasanya kalau kita sebar NPK butiran, itu nanti yang tumbuh itu justru malah gulma, rumput yang tumbuh itu malah gulma, itu sangat subur. Kalau misalnya kita siram, ternyata dia mental karena siraman kita, dia malah pergi. Kalau misalnya dia tuh kena hujan, hujannya besar, dia juga malah ke bawah air. Maka yang paling efektif itu kalau kita mau pakai NPK itu adalah dengan dilarutkan kemudian dikocor. Ingat ya, dilarutkan kemudian dikocor. Untuk takarannya itu adalah setiap 1 sendok itu untuk 5 liter air ya. Jadi kalian kira-kira 1 sendok 5 liter air. Kalau airnya 10 liter berarti 2 sendok begitu. Nah, untuk pohon durian yang sudah umur sekitar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sudah besarnya lumayan lah ya, sekitar 2 sampai 3 meter, maka itu biasanya saya memakai 2 sendok dengan takaran 10 liter air ya. 1 ember 10 liter, kasih 2 sendok, aduk sampai larut baru disiramkan. Kalau pohonnya masih agak relatif kecil, 1 meter, 1,5 meter, itu cukup dengan 1 sendok dan 5 liter air. Kira-kira seperti itu. Kalian bisa kira-kira sendiri. Kemudian pengaplikasiannya, pertama pastikan tanah itu dalam keadaan lembab. Nih ya, lembab. Jadi bukan kering, lembab. Lembab itu begini. Ini kebetulan kemarin tuh habis hujan sehingga ini masih lembab. Itu paling pas untuk kita kasih pupuk. Nah, ini kebetulan karena lagi musim hujan. Kalau misalnya musim kemarau gimana Pak? Jadi begini, kalau misalnya kita mau kasih pupuknya pagi, sorenya kita siram. Kan paginya masih lembab, nah itu kasih pupuk bagus. Apa saya maunya ngasih pupuknya sore? Ya paginya disiram dulu. Yang jelas bagaimana kondisi tanah itu dalam kondisi lembab. Jangan sampai kita kocor NPK dalam kondisi tanah tuh tanah kering, retak-retak. Nah itu nanti justru dia malah kayak kaget. Si NPK itu langsung mengenai akar, langsung diserap, justru itu malah terkadang terjadinya kerusakan akar, itu malah kurang bagus. Jadi kondisi lembab kasih, baru di situ akar itu lebih slow untuk bisa ngambil nutrisi-nutrisi dari pupuk kita. Lalu kemudian kocorannya di mana? Kocorannya itu ingat ya, tidak di sekitar ini batang utama, tapi di kocornya di ujung tajuk. Tajuk tahu nggak sih ya? Tajuk itu adalah ujungnya cabang. Kalau pucuk itu kan pucuk pohon nih, pucuk. Kan ada cabang-cabang. Nah, ujung-ujung dari cabang itu disebut tajuk. Di bawah itu, misalnya nih, di sini ini tajuk sampai sekian, berarti saya siramnya di sini melingkar. Ini sekitar kurang lebih 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Maka kita akan nyiram sekitaran 1 meter, muter begitu. Gampang kan dipahami? Oke, lanjut. Lah inilah air yang sudah dicampur dengan NPK. Ini sekitar 10 liter. Saya sudah kasih NPK 2 sendok. Kemudian kita bisa siram, bisa diciprat-cipratin, muter. Kalau nggak mau capek, bisa pakai ini, nih seperti ini nih, tuh. Nah, dia kan langsung masuk tuh, langsung dia tuh nanti masuk, karena dia basah banget enggak, kering juga enggak, lembab, tapi air masih bisa masuk. Ya, jadi di bawahnya tajuk-tajuk. Nah, kenapa di bawahnya tajuk-tajuk? Karena akar yang paling aktif itu adalah akar yang di bawah tajuk, yang menyamping. Semakin ke sono tajuk, akar ke sono semakin kuat. Nah, jadi akar yang paling aktif itu justru akar yang di ujung-ujung tajuk itu, bukannya di sini. Yang ke bawah sana adalah akar tunjang. Akar tunjang mencari air, bukan mencari makanan. Yang mencari makanan ada akar yang ke samping.
Nah, terus melingkar begitu. Atau bola juga dengan porot. Nah, terus seperti ini. Nah, seperti ini juga bisa. Nah, atau dengan porot-porot semprotan yang sudah jadi yang begitu short itu juga bisa, terserah. Namanya nyiram aja mesti diajarin. Yang penting begitu ya, kita akan siram apa namanya? Melingkar. Nih ya, saya kasih tahu. Begini teman-teman. Nah, tuh. Dia langsung masuk. Tuh. Oh. Muter aja. Ya kira-kira lah, kira-kira ada di bawah tajuk. Nah, begini. Oke, habis. Ya. Nah, itu dilakukan sebulan sekali saja. Karena kita juga harus menyeimbangkan tanah. Kita juga bisa ditambahin pupuk kandang. Karena kan memang kita fokus kepada memperbanyak kandungan N atau nitrogen. Sedang di NPK itu dia juga ada P, ada juga K, sehingga nanti si pohon ini dia lebih seimbang. Kalau N saja nanti kurang seimbang. Dia daunnya cepet banget, tapi biasanya ini batang-batangnya itu atau cabang-cabangnya itu kayak kropos, renyah gitu. Maka harus ada keseimbangan antara P dan K. Kalian bisa tambahin kohe kambing, kohe apapun, bagus. Pupuk kompos juga bagus. NPK ini hanya untuk penyeimbang. Lakukan sebulan sekali saja. Dosisnya cuma itulah. Kalau sudah segede begini, 3 tahunan gitu, 2 tahunan gitu, cukup 2 sendok 10 liter. Lakukan sebulan sekali. Saya rasa itu murah, gampang. Lalu yang kedua itu adalah perawatannya adalah penyemprotan. Penyemprotan itu juga sama, sebulan sekali. Yang wajib itu adalah insektisida. Insektisida itu adalah penyemprot untuk menyerang hama-hama dari serangga, ulat, kupu-kupu, kutu kebo dan lain sebagainya. Itu dihajarnya pakai insektisida. Mereknya apa, Pak? Bebas. Di sini saya lagi endorse apapun, jadi mereknya bebas. Yang penting insektisida. Boleh nggak pakai yang organik, silahkan. Yang penting memang ada upaya kita insektisida menyerang serangga-serangga hama. Dan terus yang ketiga itu adalah, nah ini sunnah, adalah kita semprot yang namanya pupuk daun. Pupuk daun mungkin kalau yang terkenal saya sebutlah nggak apa-apa. Itu biasanya Gandasil D ya. Pupuk daun disemprotkan itu bagus banget. Kenapa? Kalau kita semprotkan pupuk daun, pertama daun itu menjadi warnanya lebih hijau, lebih glowing, kayak mengkilat gitu. Kalian suka lihat kan, itu pohon kok kayaknya keren banget, daunnya glowing. Itu biasanya dia pakai pupuk daun. Tujuan pupuk daun itu bukan hanya penampilan glowingnya saja, tapi dengan kita kasih pupuk daun itu maka dia akan masuk ke stomata-stomata atau mulut-mulut daun. Lalu kemudian daun itu menjadi sehat, makanya glowing. Dan akhirnya daun itu memiliki kemampuan lebih maksimal untuk berfotosintesis. Itu fungsinya. Kalau si daun itu fotosintesisnya maksimal, maka dia tuh bisa memasak dengan maksimal nutrisi yang terserap untuk bisa meningkatkan kualitas daripada pohon, batang, cabang, bahkan sampai buah. Itu adalah kualitas hasil dari fotosintesis yang maksimal. Terutama juga dengan fotosintesis yang maksimal itu, maka nanti akarnya itu juga bisa makan secara maksimal. Kasarnya gini deh, pupuk daun itu adalah obat nafsu makannya pohon. Jadi biarpun pupuknya itu bagus, banyak nutrisinya komplit, kalau nggak nafsu makan gimana? Malas makan. Nah itu makanya pentingnya pupuk daun. Kayak orang, kalau misalnya kita tuh lagi nggak sehat, nggak nafsu makan, mau dikasih sate gulai yang enak-enak, grameh, goreng pun, namanya nggak nafsu makan, kan malas makan. Tapi kalau kita nafsu makan, makanannya ada, maka itu nanti sehat, pertumbuhan juga kuat. Maka pupuk daun ini hukumnya sunnah, tapi sunnah muakkad gitu. Paham kan? Itu aja ya. Ketika kalian punya pohon durian masih usia vegetatif, masa vegetatif antara 1 sampai 3 atau 4 tahun, belum masa pembuahan, lakukan itu. NPK sebulan sekali, semprot insektisida sebulan sekali, semprot pupuk daun sebulan sekali. Insektisida dan pupuk daun jangan berbarengan ya, kasih jeda. Jangan dicampur sendiri-sendiri. Yang penting jatuhnya sebulan sekali. Oke? Maka kalian akan lihat, buktikan omongan saya, pohon durian kalian akan cepat sekali, pertumbuhannya bagus, rindang, glowing, enak dilihat. Bahkan kalau pohon durian itu ditaruh di depan rumah pun tetap kelihatan estetik keren. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.